Siang guys, aku lagi perjalanan ke kampus mau ngajar. Aduh, siang-siang. Kampus dulu guys. Ini udah sampai kampus, cari tempat parkir dulu. Oke. Semoga mahasiswanya nggak ngantuk ya. Lagi masuk, aku siap-siap dulu. Harus semangat supaya mahasiswanya juga semangat. Oke. Kampus yang bersih. Kampusku bersih guys. Bunganya ada. Dan aku masuk dulu ya. Udah siap kita belajar? Ya? Kenapa? Harusnya dia yang nunggu ibu, bukan ibu yang nunggu mahasiswa. Ya kan? Jadi kalau terlambat bukan ibu yang tunggu ya. Baik, selamat siang semuanya. Ya, sebelum ibu masuk ke topik hari ini tentang penggolongan dan prinsip koperasi, ibu mau tanyakan, siapa di sini yang pernah pinjam uang ke teman? Coba dulu ngaku. Siapa di sini yang pernah pinjam uang ke teman? Oke, terutama di bulan-bulan Desember. Mau beli baju. Maksudnya di akhir-akhir bulan. Sebelum datang kiriman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau terdesak keuangan, ini mau minjem nih, belum tahu ya, terdesak keuangan. Terus yang ada adalah pilihan meminjam uang dengan bunga 5% atau 10%. Yang mana kalian pilih? Yang tadi kan teman ya. Siapa? Yang pertanyaan pertama, siapa yang pernah pinjam uang ke teman? Semua. Pertanyaan berikutnya, kalau ada pilihan, teman kamu mengasih solusi, kalau kamu pinjam yang ini 5%, yang sana 10%. Mau pinjem gak? Perlu uang nih, nggak? Besok gak ada makanannya. Besok gak ada makan ini, ongkos juga besok gak ada. Pinjem gak? Pinjam yang 5%. Pinjam yang 5%. Oke. Wilson aman? Aman ya. HP taruh di depan ya, jangan dipakai ya. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, kan berarti 5% ya. Pertanyaan berikutnya. Kalian pinjam uang ke teman gak bisa bayar atau kehilangan teman? Kan pinjam uang nih. Pinjam uang resikonya adalah kalau gak bisa bayar kehilangan teman. Kan pasti kehilangan teman ya kan? Terus temannya marah, terus temannya itu desak sehingga berantem. Pasti kan kalau udah berantem soal uang kan hilang nggak temannya? Pasti hilang, ya kan? Artinya selama ini teman baik, tiba-tiba nggak jadi teman lagi. Kalian pilih mana? Pinjam uang ke desak atau kehilangan teman? Filman, pinjam uang. Kalau dia nanti marah terserahlah, hilang, cari teman yang lain lagi. Yang lain, kamu, si John, tutup pintunya, tutup pintunya, tutup pintunya, pintunya ditutup. John, hilang teman atau pinjam, tetap pinjam uang? Kan kalau kamu pinjam uang nggak mungkin sama teman yang nggak kenal ya kan? Maksudnya nggak dekat, pasti yang dekat ya kan? Bener kan? Pinjam uang atau kehilangan teman? Hah? Jadi kalau kehilangan akhirnya dia meninggalkan teman seperti kamu, ya apa boleh buat gitu ya? Karyawan atau anggota ya. Nah, apa yang dilakukan kalau anggota punya potensi tapi tidak bisa berkembang? Yang pertama, kasih pelatihan.
Ya kan, kasih pelatihan kepada anggotanya. Terus koperasi kan ada modal, kan kita 20 orang, setor kan masing-masing. Nah, memberikan pinjaman modal dengan bunga yang lunak kepada anggota. Apalagi memberikan bimbingan, pendampingan. Jadi nggak dikasih uang, nah udah jalanlah sendiri. Dikasih uang, dikasih pengetahuan, terus dibiarin aja, nggak bisa. Harus didampingi. Ya. Terus selanjutnya memberi kesempatan praktek langsung. Di mana prakteknya? Di koperasi. Ya, contoh. Ya, misalnya koperasi simpan pinjam. Ada di antara anggota yang mau buka usaha, buka kedai. Ya, kan perlu beli bahan-bahan. Maka koperasi akan membantu dengan pinjaman lunak untuk memberi bahan-bahan tersebut ya. Kemudian apa lagi? Nah, koperasi akan memberikan pelatihan gini loh cara membuka dan mengelola. Silent kan, handphone matikan, nanti ibu konsentrasinya buyar. Gini loh cara mengelola usaha kecil kamu ini. Enggak misalnya begitu terjual beras 5 kilo. Oh, dapat uang 1 kilo 15.000, 75.000, habiskan dulu, enggak gitu. Jadi akan ada pendampingan, ya. Ngerti ya? Kalau koperasi petani anggotanya sendiri misalnya jago bertani, tapi bertaninya adalah bertani yang tradisional. Nah, fungsi koperasi apa? Fungsi koperasi untuk mengajari menjadi petani yang modern. Petani yang modern, ya, masuk. Tutup pintunya. Ya. Kok kopak kalian bajunya kotak-kotak? Fungsi koperasi untuk petani yang masih tradisional itu apa coba? Tadi Bu bilang apa? Mengajari petani untuk menjadi petani yang modern. Petani modern seperti apa? Hah? Cara menyiram. Oh, biasanya cara menyiram satu-satu. Untuk nyiram aja bisa 1 hari. Tapi dengan secara modern memakai alat-alat, ya kan? Apalagi untuk petani. Bagaimana hasil taninya kalau petani itu panen, jualnya kemana? Mungkin ke Tengkulak atau Ijon. Ijon tahu? Ijon itu artinya kalau petani, misalnya cabai panen sekitar 6 bulan misalnya. Nah, kalau ibu sebagai petani yang ada di koperasi akan diajari. Kalau sebelum ibu masuk koperasi, ibu akan memberikan misalnya ijonnya si Rudolf. Rudolf punya uang. Rudolf bilang sama saya, Bu, itu kan panen 6 bulan. Ini Bu, saya kasih uang di muka. Setelah 4 bulan berjalan, udah nampak agak buah-buahnya kecil-kecil. Rudolf ngasih sama ibu uang. Misalnya hasilnya akan diperhitungkan sekitar 1 ton. Rudolf akan ngitung, Bu 1 ton mau nggak dengan harga sekian? Maka harga waktu itu pasar ya kan? Misalnya harga 15.000. Maka si Rudolf memberikan uang kepada saya. Tapi setelah 6 bulan tiba-tiba ada si Firman kan? Firman pembeli untuk mengekspor cabai tadi itu. Berani membeli harga tak 2 bulan lagi. Gak punya hak. Ibu sudah kontrak sama si Rudolf. Sehingga yang rugi siapa? Ibu lah petani. Rudolf untung. Bahkan Rudolf berteman sama si Firman. Inilah kau ambillah kukunya. Ada spare-nya. Misalnya dari 15.000 kamu bisa jual sama dia 17.000. Dia nggak ada tenaga, nggak ada kerugian, hanya pindah tempat aja udah untung 2.000, bener? Nah, itu petani yang seperti itu. Justru itu koperasi berfungsi untuk membina, mendampingi petani. Oke? Mengerti apa arti fungsi dan apa arti yang pertama? Fungsi koperasi yang pertama adalah membangun dan mengembangkan. Langsung ibu kepada pertanyaannya. Pertanyaan ini ada 4. Ibu mau dua-dua menjawab. Oke? Jadi bagi kamu dua, kamu ke belakang sama si John. Dua. Kalian oke di belakang dua. Oke ya, pertanyaannya langsung ini ya. Yang pertama kita masih masuk di fungsi koperasi ya. Gimana cara membuat anggota koperasi mau aktif bukan hanya menikmati hasil? Mungkin permasalahan ini juga sering saya temui atau sering saya dapati di organisasi atau komunitas yang saya ikuti. Adapun cara yang efektif untuk
membuat anggota dari sebuah koperasi ataupun organisasi adalah pertama merangkul dan mendengarkan aspirasi dari mereka. Kadang-kadang contohnya nih, kalau kita kumpul tapi tidak merangkul, tidak mendengarkan atau mengajak bicara, maka mereka akan merasa mereka minder, nggak percaya diri, sehingga kayak mereka datang, udah setelah datang ya udah gitu aja gitu. Lalu adalah membuat aturan dasar rumah tangga dari koperasi itu sendiri. Jadi aturan ini dibuat agar mengikat seluruh koperasi untuk kebaikan anggotanya juga, agar mereka bisa mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan. Udah selesai ngajar, sekarang mau pulang. Selesai ngajar, akhirnya finally dah.